Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian dengan tujuan untuk memenuhi tugas tengah semester yang berjudul Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten atau Kota di Indonesia menggunakan Cannes Snakeboard Integrasi Sains Data menuju Society 5.0 dengan dosen pengampu Bapak Faturrahman Fauzi dan asisten dosen Mas Hasan. Next. Nah, kemudian kami dari kelompok 7 yang beranggota saya sendiri, Bintar Diantino Prapandu dengan NIM B2A 022019. Kemudian ada rekan saya Rahmat Kafian Nur dengan NIM B2A 022042. Kemudian next, kita masuk ke tahap slide pendahuluan. Next. Kemudian kita masuk ke slide indeks pembangunan manusia. Definisi dari IPM adalah alat penting untuk mengevaluasi kualitas hidup di suatu wilayah. IPM terdiri dari 3 elemen, yaitu dimensi kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, dimensi pengetahuan yang menggabungkan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, kemudian dimensi kehidupan layak yang berdasarkan daya beli per kapita. Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi atau pengelompokan sebagai salah satu cara untuk memahami perbedaan kondisi status IPM di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Salah satu metode klasifikasi yang sering digunakan yaitu KNN. Kemudian pada penelitian ini bertujuan untuk efek IPM pada era teknologi dan data society 5.0. Next. Kemudian kita masuk ke slide Cannes Snakeboard. Di KNN ini yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengklasifikasi objek dengan cara membandingkan objek tersebut dengan data pembelajaran yang memiliki jarak terdekat. Proses ini dilakukan dengan memproyeksi data pembelajaran ke dalam ruang dimensi banyak, di mana setiap dimensi dalam ruang tersebut menggambarkan fitur-fitur yang dimiliki oleh data tersebut. Next. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk efek pada IPM era teknologi dan data society 5.0. Di era society 5.0, kemajuan sains dan teknologi dan industri mendorong peningkatan kualitas hidup dengan teknologi digital seperti IoT, AI, dan Big Data. Kebijakan pembangunan dapat dibuat lebih cepat dan akurat. Next. Kemudian kita masuk di slide tujuan dan manfaat. Nah, di slide tujuan ini, penelitian ini menganalisis kontribusi dimensi pembentuk IPM seperti harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup terhadap peningkatan IPM di kabupaten atau kota di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengelompokkan daerah berdasarkan karakteristik IPM mereka. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat dalam penelitian ini sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan IPM di daerah yang memerlukan perhatian khusus dan mendukung alokasi dana umum atau DAU yang tepat pada sasaran. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, di penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari website Kaggle mengenai indeks pembangunan manusia atau IPM di setiap kabupaten. Nah, data set ini memiliki 514 garis dan terdiri dari 5 kolom. Seperti untuk keterangan variabelnya, AHH itu angka harapan hidup, RLS sebagai rata lama sekolah, HLS sebagai harapan lama sekolah, pengeluaran yang diukur melalui pengeluaran per kapita, kemudian ada IPM yang dikategorikan sebagai rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Next. Kemudian kita masuk ke tahapan penelitian. Nah, di tahapan penelitian ini kita membuat suatu chart, yaitu flowchart. Yang pertama kita mulai, kemudian masuk ke pengumpulan data, analis, kemudian kita menganalisis deskriptif. Dan sebelumnya kita belum masuk ke model KNN, kita membagi dulu data trend dan data test.
Data trend dan data test ini kita mengambil 80% dan 20%. Kemudian di data trend turun menjadi model KNN. Nah, kemudian masuk ke pengujian KNN. Setelah itu didapatkan hasil klasifikasi, kemudian kita mendapatkan hasil metode KNN, kemudian kita selesai mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Next. Next. Mas, oper ke aku, Mas. Oh, baik. Kemudian ada hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya Rahmat Kafian Nur. Mau masuk ya, Mas? Mas. Lalu selanjutnya di sini kami melakukan metode KNN atau K-Nearest Neighbor menggunakan software Google Colab. Pertama-tama kita harus memiliki pandas dan NumPy untuk melakukan penguploadan pada data dari Google Drive karena membutuhkan table. Pertama kita impor dulu. Lalu kita menggunakan PD-Read Excel untuk membaca data melalui file Excel. Di sini saya namakan data IPM UTS. Lalu df.head ini untuk memunculkan seperti di layar. Jadi terdapat pada bagian baris dan juga kolomnya. Lalu pada df shape ini di mana memunculkan jumlah antara kolom dan baris. Di sini terdapat 514 baris dan 6 kolom pada deskripsi sebuah data. Lalu di sini saya menggunakan descriptive stats untuk mengetahui analisis deskriptif dari sebuah data tersebut. Di sini saya menggunakan nilai minimum, mean, maksimal, dan standar deviasi untuk mengetahui eksplorasi dari sebuah data. Lalu pada X1 hingga X4 itu berbentuk angka atau numerik. Lalu pada bagian Y, variabel Y itu pada bagian variabel IPM merupakan kategori. Lalu bagian skill learn model selection kita memerlukan split data untuk antara data train dan juga data test. Di sini kami mengambil test size yaitu 0,2. Jadi di mana proporsi antara data train dan data testnya itu 80 dan 20%. Lalu masuk ke sintak di mana memunculkan akurasi score, F1 score, precision score, recall score, dan classification report. Untuk lebih jelasnya, ini saya satukan menjadi satu sintak. Jadi di mana kita memerlukan sintak di mana import dari K-Neighbor Classifier, di mana metode klasifikasi kami, lalu ada trend test split untuk penggunaan data trend dan data test, lalu conversion matrix, matplotlib untuk visualisasi data tentang conversion matrix atau evaluasi model. Ini akan saya running. Terdapat hasil visualisasi data conversion matrix pada layar. Lalu model dari KNN dapat terlihat antara nilai akurasi, F1 score, precision, dan recall-nya. Mungkin dari pengarahan Google Colab, dan kita akan masuk ke hasil pembahasan selanjutnya. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Kita masuk ke analisis deskriptif. Yang pertama, memuat rata-rata, standar deviasi, mean, nilai minimum, dan nilai maksimum. Dapat diperhatikan pada layar, di mana variabel X1
atau variabel AHH memiliki nilai minimum 63,88, min 73,05, maksimum 77,93, standar deviasi 2,25. Dan untuk variabel lainnya dapat diperhatikan pada layar. Lalu masuk ke K-value dan confusion matrix yang didapat pada sintak Google Colab tadi. Confusion matrix KNN dengan nilai K atau N3 menunjukkan model cukup akurat dalam mengklasifikasikan indeks pembangunan manusia atau IPM pada kategori rendah dengan label 0. Terdapat 4 data yang benar, yaitu di mana dilihat dari nilai aktual 0 dan predik 0 itu terdapat 4. Lalu pada predik 1 dan aktual 1 7, yang pada label 2 itu 28, label 3 itu 46. Hasil ini menunjukkan model mampu mengidentifikasi kategori dengan baik, meski ada beberapa kesalahan klasifikasi seperti pada predik 1 tetapi pada aktual ketiga, yaitu terdapat 2 kesalahan pada sebuah data. Lalu masuk ke evaluasi model. Di sini model KNN pada IPM memiliki akurasi 82,5%, F1 score 82,3%, precision 83,3%, dan recall 82,5%. Menunjukkan keseimbangan antara presisi dan recall yang efektif untuk data dengan ketidakseimbangan kelas. Secara keseluruhan, model ini handal dan memuaskan, serta efisien dalam mengolah data uji. Lalu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian kita masuk di kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa metode KNN berhasil mengklasifikasi dengan kategori berbagai kabupaten di Indonesia dengan akurasi sebesar 82,5%, dengan presisi 83,3%, dengan recall 82,5%, dan F1 score 82,3%. KNN menunjukkan kemampuan prediksi yang baik seimbang antara presisi dan sensitivitas untuk kategori IPM rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Model ini andal dan efisien membantu mengidentifikasi daerah yang memerlukan perhatian lebih dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hasil ini bisa menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat dan sasaran. Kemudian untuk saran dalam penelitian ini, yang pertama, meningkatkan pendidikan di daerah ber-IPM sedang, tinggi, melalui beasiswa, fasilitas, dan akses terpencil. Kemudian memperbaiki layanan kesehatan di berbagai IPM sedang dengan fasilitas tenaga medis dan program preventif. Kemudian yang berikutnya, ketiga, yaitu mendorong standar hidup melalui pemberdayaan UMKM, kemudian pelatihan dan bantuan sosial atau bansos, dan infrastruktur transportasi dan akses digital di berbagai IPM rendah juga perlu ditingkatkan. Lalu pemantauan berkala yang diperlukan untuk evaluasi kebijakan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Kemudian dari presentasi kali ini, atas perhatiannya dan atas kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.